Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan meladeni Wolverhampton pada pekan ke-21 Premier League 2021-2022 pada Selasa 4 Januari 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pada pukul 12.30 malam waktu Indonesia Barat. Manchester United baru saja menang 3-1 menjamu Burnley. Scott McTominay dan Cristiano Ronaldo masing-masing mencetak gol, sedangkan satu gol lainnya didapatkan dari bunuh diri pemain lawan. 5 pertandingan sudah dilalui MU di semua kompetisi bersama pelatih interim Ralf Rangnick dan tidak terkalahkan. Bedanya ketika melawan Burnley, MU racikan Rangnick untuk pertama kalinya mencetak lebih dari 1 gol di satu laga. Pada pekan ketiga musim ini, MU yang masih dilatih oleh Gunnar Solskjaer menang 1-0 di markas Wolverhampton. MU menaklukkan tim besutan Bruno Lage itu lewat gol tunggal Mason Greenwood. Sebelum imbang tanpa gol dengan Chelsea, Wolverhampton tercatat cuma kalah tipis 0-1 dari Liverpool dan Manchester City, serta menang 1-0 atas Brighton. Di atas kertas MU lebih difavoritkan. MU sendiri juga sedang bersemangat memburu kemenangan. Namun mereka perlu waspada dan harus ingat bahwa Wolverhampton tidak mudah dikalahkan. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan pendapatnya terkait di mana Manchester United akan mengakhiri musim 2021-2022. Ia cukup pede mengatakan setan merah akan menutup musim di peringkat 4 besar. Rio Ferdinand mengakui bahwa performa MU belakangan ini kurang apik, namun ia cukup optimistis setan merah bakal membaik seiringnya berjalannya waktu. Terlepas dari permainan MU yang masih belum optimal, Ferdinand menilai MU mulai konsisten mendapatkan hasil yang bagus. Ia menilai MU mulai rutin meraih kemenangan. Ia yakin dengan membaiknya performa MU ditambah dengan konsistensi mereka meraih poin, maka mereka bisa finish di 4 besar. Sebuah pendapat menarik diungkapkan Paul Merson. Legenda Arsenal itu menilai sudah saatnya Manchester United mencadangkan Cristiano Ronaldo dari tim mereka. Menurut Paul Merson, tidak ada lagi alasan bagi Rangnick memainkan Ronaldo karena Edinson Cavani saat ini sudah pulih dari cedera. Ia menilai Cavani lebih cocok memimpin lini serang MU ketimbang Ronaldo, sehingga ia menyarankan Rangnick mencadangkan Ronaldo dari timnya. Lebih lanjut, Paul Merson menilai MU punya talenta yang berlimpah di lini serang mereka. Ia menilai ada beberapa pemain top yang bisa menjadi pemain pendukung di lini serang mereka. Ia menilai pemain-pemain ini lebih cocok dipasangkan dengan Cavani ketimbang dengan Ronaldo. Jadi ia menyarankan Rangnick bisa mengeksekusi rencana itu. Axel Tuanzebe bakal memasuki lembaran baru dalam karirnya. Bek Manchester United itu bakal dikirim ke Napoli sebagai pemain pinjaman dalam waktu dekat ini. Menurut laporan yang beredar, Napoli tertarik untuk memboyong Tuanzebe ke Naples. Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa sang bek sudah sepakat pindah ke Italia. Lebih lanjut, Di Marzio mengklaim bahwa peminjaman Tuanzebe ini adalah peminjaman biasa. Tidak ada klausul khusus dalam peminjaman ini. Tim asal Naples itu tidak punya klausul pembelian permanen baik berupa obligasi ataupun opsi. Alhasil setelah 6 bulan, Tuanzebe akan kembali ke MU, di mana MU dilaporkan masih menaruh harapan terhadap sang bek. Ada alasan mengapa Napoli ingin mendatangkan Tuanzebe, karena mereka butuh backup untuk Koulibaly. Bek 30 tahun itu kerap cedera di musim ini, sehingga mereka butuh Tuanzebe untuk memperkuat pertahanan mereka.
Sebuah saran diberikan Rio Ferdinand kepada Ralf Rangnick. Legenda Manchester United itu ingin ban kapten setan merah saat ini dipindahkan dari lengan Harry Maguire. Menurut Rio Ferdinand, Maguire saat ini sangat terbebani dengan status sebagai kapten klub. Alhasil performanya tidak pernah konsisten. Itulah mengapa ia menilai mau tidak mau MU harus mencopotnya ban kapten dari lengan Maguire. Menurut Rio Ferdinand, ban kapten MU harus diserahkan kepada pemain yang sudah lama di klub. Ia menilai tidak banyak sosok yang memenuhi kriteria itu. Jadi ia menyarankan ban kapten itu diberikan kepada David De Gea karena ia menilai sang kiper layak menyandang ban kapten itu. Musim ini De Gea kembali menjadi bintang di skuad Manchester United. Sang kiper tampil spektakuler hampir di setiap pekan bersama Setan Merah. Situasi ini sangat berbeda dengan musim lalu. Karena musim lalu ia kerap membuat blunder sehingga ia kerap mendapatkan kritikan. Leeds United berjuang untuk mempertahankan bek tengah lokal mereka Charlie Cresswell setelah terobosan besarnya di Liga Inggris. Bintang timnas Inggris U21 itu masuk radar klub-klub top Eropa dengan Liverpool dan Manchester United tertarik sejak debutnya di Liga Inggris pada September. Cresswell diketahui sangat mencintai Leeds United dan senang tinggal di sana, tetapi ia bisa menjadi pusat tarik ulur pada akhir musim. Leeds United memiliki Cresswell di bawah kontrak jangka panjang, namun ia mungkin salah satu yang akan pergi jika klub butuh uang. Pemain 19 tahun itu telah tampil 4 kali di Liga Inggris musim ini setelah debut dalam kekalahan 2-1 melawan West Ham United. Dia telah keluar dari bangku cadangan 3 kali setelah pertandingan itu dan penampilan terakhirnya adalah kekalahan 3-2 di markas Chelsea pada 11 Desember. Selain pertandingan papan atas, Cresswell juga memulai kemenangan putaran ketiga Piala Carabao Cup atas Fulham pada September lalu. Pemain yang berposisi back ini juga telah membuat 9 penampilan di Premier League 2, Liga Inggris untuk U21. Cresswell saat ini cedera karena dislokasi bahunya dalam pelatihan sebelum kekalahan 4-1 mereka melawan Arsenal. Dia diperkirakan tidak akan kembali beraksi sampai akhir Januari atau awal Februari. Pelatih Leeds United Marcelo Bielsa mengomentari Cresswell menjelang pertandingan kandang mereka melawan Burnley pada Minggu 26 Desember 2021. Berbicara awal tahun ini setelah menandatangani kontrak barunya, Cresswell menyebut dirinya sebagai pemimpin. Manchester United akan menjamu Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Itu tidak akan menjadi laga yang mudah untuk The Red Devils. Sebagaimana diketahui, pasukan Manchester United masih dalam masa adaptasi dengan pelatih baru mereka Ralf Rangnick. Sejak bergabung pada awal Desember lalu, pelatih asal Jerman itu baru memimpin 5 pertandingan dengan hasil 3 kemenangan dan 2 seri. Kendati bisa dibilang cukup baik, Cristiano Ronaldo DKK terlihat kesulitan untuk meraih kemenangan. Buktinya mereka hanya bisa mencetak 1 gol di 4 pertandingan awal, yang kedua diantaranya berakhir dengan kemenangan. Oleh sebab itu, mantan pemain Man United, Michael Owen, menilai pertandingan kontra Wolves adalah laga yang besar bagi The Red Devils. Menurutnya, Rangnick membutuhkan kemenangan dengan skor telak untuk membuktikan dia adalah pelatih yang hebat. Namun, pada pertandingan terakhir melawan Burnley pada tengah pekan lalu, juara Liga Champions 2008 itu bisa menyerangkan 3 gol dan menutup laga dengan kemenangan 3-1. Sayang, pertahanan Man United perlu diperbaiki karena sering melakukan blunder seperti yang terjadi pada gol Aaron Lennon kemarin. Sekedar informasi, laga antara Manchester United melawan Wolves akan digelar di Old Trafford pada Selasa 4 Januari 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat malam. Tim tamu yang diasuh Bruno Lage hanya berhasil mengantongi 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Jadi Rangnick harus bisa memanfaatkan performa buruk lawannya untuk meraih kemenangan. Seperti yang dikatakan Owen, kemenangan besar juga akan menaikkan mental para pemain Man United. Gelandang Manchester United Donny van de Beek terkena karma usai memecat sang agen dan kini ia terancam gagal kabur dari klubnya. Donny van de Beek sudah cukup lama bekerja sama dengan agen sebelumnya Guido Albers. Akan tetapi, Donny van de Beek memutuskan untuk memecat Albers pada Oktober 2021. Albers dipecat usai ia gagal mencapai kesepakatan dengan Everton.
soal peminjaman Van de Beek pada awal musim 2021-2022. Kini Donny van de Beek memutuskan untuk bekerja sama dengan Ali Dursan yang merupakan rival dari Albers. Keputusan gelandang asal Belanda tersebut kini justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kepergian dari Man United yang selama ini dicari oleh Van de Beek justru semakin jauh dari kenyataan. Dilansir bolasport.com dari Mirror, Dursan justru menolak untuk melepas Van de Beek ke klub lain karena kontrak yang mengikat sang gelandang dengan agen sebelumnya. Kontrak Van de Beek dengan Albert sudah dimulai sejak 18 bulan lalu. Meski sang gelandang memecat Albert, representasinya tidak bisa langsung diturunkan kepada Dursan. Dursan sebagai agen yang baru tidak memiliki hak untuk membantu Van de Beek bernegosiasi dengan klub lain. Alhasil, Van de Beek pun harus rela bertahan lebih lama di Manchester United. Sosok berusia 24 tahun tersebut memang sudah mengincar klub lain sejak awal musim ini. Ia gagal bersinar di bawah asuhan pelatih Ole Gunnar Solskjaer yang tidak memberikannya tempat reguler. Begitu tongkat kepelatihan berganti dari Ole Gunnar Solskjaer ke pelatih interim Ralf Rangnick. Nasib Van de